Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dengan NRP 501124135 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu fenomena kewarganegaraan yang sangat penting di Indonesia, yaitu adalah terkait disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PRRT. Selama lebih dari 2 dekade, pekerja rumah tangga atau PRT di Indonesia berada dalam posisi yang rentan. Mereka seringkali tidak memiliki kejelasan status sebagai pekerja formal, sehingga banyak dari mereka mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, seperti upah yang tidak layak, jam kerja yang berlebihan, hingga kekerasan fisik maupun verbal. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan hak warga negara, khususnya bagi kelompok pekerja domestik yang sebagian besar merupakan perempuan. Namun, setelah penantian panjang, akhirnya RUU PRRT dibawa ke tahap paripurna DPR. Ini menjadi momentum penting karena negara mulai memperhatikan dan memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kelompok yang selama ini terpinggirkan. Dalam konteks kewarganegaraan, isu ini sangat relevan dengan topik hak dan kewajiban warga negara serta keadilan sosial. Jika dianalisis menggunakan perspektif kewarganegaraan, fenomena ini dapat dikaitkan dengan konsep hak asasi manusia atau HAM dengan prinsip equality before the law, yaitu bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Selama ini, PRT belum mendapatkan perlindungan yang setara dibandingkan pekerja sektor formal lainnya. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam implementasi hak warga negara. Dalam sudut pandang teori negara kesejahteraan atau welfare state, negara seharusnya hadir untuk melindungi kelompok yang rentan dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam hal ini, pengesahan RUU PRRT dapat dilihat sebagai bentuk afirmasi peran negara dalam menjamin keadilan sosial. Namun, di sisi lain, saya juga mengkritisi bahwa pengesahan undang-undang saja belum cukup. Tantangan terbesar terletak pada implementasinya, terutama karena ruang kerja PRT berada di ranah yang lebih privat, yaitu rumah tangga. Hal ini membuat pengawasan menjadi lebih sulit. Selain itu, masih terdapat budaya masyarakat yang belum sepenuhnya mengakui bahwa PRT sebagai pekerja yang profesional, melainkan hanya sebagai pembantu. Yang ini menunjukkan adanya persoalan struktural dan kultural yang harus segera diselesaikan. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan. Yang pertama adalah untuk pemerintah. Pastinya pemerintah perlu untuk memastikan implementasi RUU ini berjalan dengan efektif melalui penyusunan aturan turunan yang lebih jelas, sistem pengawasan yang kuat, serta mekanisme pelaporan yang mudah diakses bagi PRT. Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak pekerja domestik. Selanjutnya adalah saran bagi masyarakat, yang dimana masyarakat perlu untuk mengubah pola pikirnya dengan mulai menghargai pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan yang profesional, memiliki hak dan martabat. Pemberi kerja harus memberikan upah yang layak, jam kerja yang manusiawi, serta perlakuan yang adil. Sebagai kesimpulan, pengesahan RUU PRRT merupakan langkah maju dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada negara, tetapi juga kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat sebagai warga negara.